Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita berbahagia di pagi hari ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dengan keimanan, dalam keadaan sehat dan afiat, dan tentunya kesempatan untuk bermajlis di taman-taman yang disebut sebagai taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana majlis ini akan kita bahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang parenting insyaallah ya. Tentang parenting, sebuah kajian yang membimbing kita bagaimana menjadi seorang orang tua, seorang ibu, seorang bapak yang mana menjadi tugas kita bersama, karena diantara kita sudah diamanahi anak-anak titipan Allah Subhanahu wa taala, yang amanah ini tentunya tidak ringan dan juga insya Allah bisa dijalankan. Alhamdulillah, puji dan syukur, kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkah dari beliau kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Ada dalam sebuah kajian disampaikan oleh seorang syekh pada kesempatan beberapa bulan lalu, bahwa salah satu sumber nikmat yang besar yang dirasakan oleh umat manusia adalah ternyata kenikmatan yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dengan diutusnya beliau maka sampailah wahyu, petunjuk hidup, dan juga lengkap dengan contohnya. Lengkap dengan contohnya, beliau sebagai rasul, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai suami, beliau sebagai ayah, dan beliau sebagai pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lengkap ya, dan ini menjadi tuntunan kita sehingga Allah menyuruhkan kepada kita bahwa Nabi itu muncul di antara kalian, dan Nabi Muhammad diutus sebagai bagian dari kalian, maksudnya sebagai manusia, agar mudah dicontoh. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mencontoh, karena contoh kita, masterpiece-nya adalah manusia, bukan malaikat ya. Nah, inilah sebuah kenikmatan, sumber kenikmatan yang utama di muka bumi ketika turunnya petunjuk dan juga contohnya dengan contoh yang sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah panutan yang paling utama, karena ingat contoh yang terbaik ya. Bagaimana Rasul menjadi seorang ayah, bagaimana Rasul membimbing anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang yang utama baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Fatimah disebut sebagai penghulunya wanita surga ya, bagaimana Hasan dan Husain sebagai penghulunya pemuda. Nah, itu tentunya adalah didikan dari suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita berniat mempelajari hal itu, bagaimana Rasulullah menerapkan bimbingan kepada anak-anak, dan mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya tentunya. Tidak sekedar tahu ilmunya tapi melaksanakan tentunya. Baik, mudah-mudahan ini bisa kita niatkan dan juga kita praktekkan ya insyaallah. Kemudian ada sebuah sambil menanti juga ya ini ya. Beberapa malam lalu kami sempat membahas sebuah ayat dari surat Al-An'am yang Anda bacakan dulu sedikit ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu ghafurur rahim. Dialah yang telah menjadikan kalian khalaifa fil ardi, yang telah menjadikan manusia kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah dalam artian menjadi
wakil-wakil Allah dalam mengurus perkara-perkara di muka bumi. Nah, khalifah ini tentunya kita paham banyak maknanya ya. Bisa bermakna sebagai para pemimpin, para penguasa. Dan saat ini kita sedang krisis kepemimpinan dari umat ini. Ya, yang mana ketika setiap kali ada pilkada selalu siapa yang bisa jadi pemimpin kita yang kita pilih. Nah, ini adalah sebuah krisis secara umum di kita, yang di bumi Indonesia ini, yang mana krisis ini adalah muncul karena kita sendiri, ya, karena kita sendiri yang tidak bisa membangun masyarakat yang di situ muncul pemuda-pemuda atau bakal-bakal pemimpin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginjakkan kakinya di atas ajaran Al-Quran. Kemudian dalam ayat ini, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan dialah Allah yang mengangkat sebagian kalian di atas sebagian kalian beberapa derajat. Nah, saya bertanya tentang ayat ini kepada Ustadz saya, apa yang dimaksud dengan Allah mengangkat derajat orang di antara derajat yang lain? Apakah ini perkara yang ajali? Ya, apakah ini perkara yang sudah ditetapkan pasti dan mungkin dirubah sehingga si A jadi pemimpin, punya kelebihan, yang kelebihan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak dengan usaha kita? Maka Ustaz kami menjawab, tidak seperti itu, ya. Derajat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah tergantung juga dengan usaha manusianya, ya. Jadi ketika Allah mengangkat rafa'a ba'dakum fawqa darajat, ketika Allah memberikan derajat kepada manusia lebih tinggi di antara derajat yang lain, itu ada bagian dari usaha manusia itu sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis dari sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab di Madinah, beliau memilih Nafi sebagai gubernurnya di kota Mekah. Ya, siapa yang tidak kenal kota Mekah? Mekah ada pusat peradaban di zaman Rasulullah SAW. Ya, Mekah itu kota elit. Ya, Mekah itu kota elit, termasuk Madinah. Ya, menjadi pusat peradaban. Orang datang ke Mekah berjual beli, orang datang ke Mekah beribadah. Mekah itu kota elit. Ya, kalau kita bayangkan Mekah sekarang mungkin kalau di Bandung, kalau di Indonesia ya Jakartanya gitu kan, kota elitnya. Nah, tetapi ketika itu Umar bertanya, Umar bertemu dengan Nafi, janjian di sebuah tempat jauh dari kota Mekah, pergi ketemu di sebuah tempat, ketemu dengan Umar bin Khattab yang saat itu memang sebagai khalifah di Madinah. Ketemu di tempat itu, kemudian ketika ketemu, dan tentunya perjalanan tidak sehari dua hari ya, zaman dulu kan. Nah, ketika ketemu, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Nafi, siapa yang engkau pilih untuk memimpin kota Mekah? Ya, Ahlul Wadi, dipanggilnya Ahlul Wadi, sebagai kota yang bentuknya lembah gitu. Siapa yang engkau pilih menjadi pemimpin di kota Mekah? Maka Nafi menjawab, radhiyallahu anhu, aku memilih Ibnu Abza. Nah, kemudian Umar heran, siapa beliau? Ibnu Abza ini siapa, tidak dikenal, ya. Maka Nabi menjawab, beliau adalah mantan maula. Jadi seorang bekas pembantu, ya, mantan pembantu. Maka Umar bin Khattab heran, kenapa engkau serahkan kepemimpinan kota Mekah kepada seorang maula, kepada seorang yang pembantu, ya, di sini pembantu yang mungkin identiknya berderajat rendah karena pembantu disebutnya, mantan maula. Kemudian Nafi menjawab, Ibnu Abza ini adalah seorang mantan pembantu, tetapi dia paham ilmu Al-Quran, ya, paham ilmu Al-Quran, sehingga aku angkat dia menjadi waliku di kota Mekah, sebagai wakilku di kota Mekah.
Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu teringat dengan sebuah kata dari Rasulullah SAW ketika beliau bersama dengan Rasulullah SAW. Sungguh Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah menjatuhkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran.